Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gladys Adita Permadani dengan NIM 240540230. Di sini saya akan membahas hukum dagang dalam bentuk usaha. Untuk itu, mari kita simak videonya ya. Bye bye. Nah, dalam hukum dagang, badan usaha dipandang sebagai suatu kegiatan perdagangan yang tetap, yang dimana dalam kegiatan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi si pelaku usaha. Yang dimana yang kita tahu kalau dalam berkegiatan usaha ini pasti semua pedagang-pedagang itu mau mendapatkan keuntungan. Justru tidak ada yang mau mendapatkan kerugian. Nah, badan usaha ini adalah organisasi yang menjalankan usaha secara tetap dan terus-menerus sehingga mendapatkan suatu keuntungan seperti itu. Lalu ada juga bentuk klasifikasi usaha perusahaan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada dari jumlah pemilik yaitu perseorangan dan persekutuan. Kalau perseorangan ini hanya dijalankan oleh satu orang dan kalau yang persekutuan itu dijalankan lebih dari 1 atau 2 orang. Lalu yang kedua itu ada dari statusnya, yaitu swasta dan BUMN. Swasta ini ada campur tangan dari negara luar lain masuk ke Indonesia. Kalau yang BUMN ini punya negara kita sendiri dan dijalankan oleh negara kita. Dan yang ketiga itu ada dari bentuk hukumnya, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian badan usaha. Ada 2, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, di sini badan usaha yang bukan berbadan hukum itu ciri utamanya itu harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan itu tidak terpisah. Maka kalau contohnya suatu perusahaan itu mengalami kerugian, maka hasil kekayaan pribadi itu akan juga ikut tersita. Seperti itu. Nah, contoh-contoh badan usaha yang berbadan hukum adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada usaha dagang atau perusahaan perseorangan, yang dimana usaha ini hanya dijalankan oleh satu orang, dan satu orang ini dialah yang bertanggung jawab dan dia juga yang mengolah penuh dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu ada yang namanya persekutuan perdata, yang dimana persekutuan perdata ini didirikan dari 1 atau sampai 2 orang yang menanamkan modal atau yang disebut dengan imreng ke dalam persekutuan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan yang akan dibagi-bagi nantinya. Nah, selanjutnya badan usaha yang tidak berbadan hukum itu adalah firma. Firma ini dijalankan oleh 2 orang atau lebih, tapi menggunakan nama bersama dan tanggung jawabnya pun secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada CV atau bisa disebut dengan perusahaan komoditer yang ada 2 bagian. Yang pertama itu ada sekutu aktif atau komplementer, dialah yang menjalankan perusahaan tersebut. Lalu ada sekutu yang pasif atau komoditer, itu dia yang menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke badan usaha yang berbadan hukum, yang dimana badan usaha ini dianggap sebagai subjek yang mandiri. Maksudnya kekayaan antara anggota dengan perusahaan itu dipisahkan. Sebagaimana kalau suatu perusahaan mengalami kerugian, maka kekayaan mandiri itu tidak bisa diganggu-gugat. Lanjut, kita akan membahas apa saja sih jenis-jenis badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama itu ada PT, yaitu badan hukum yang modalnya terbagi atas saham dan tanggung jawab pemegang saham itu terbatas, hanya seberapa besar modal yang mereka tanamkan ke dalam perusahaan yang mereka setorkan. Yang kedua ada koperasi, yang dimana badan hukum ini beranggotakan seorang atau seseorang yang kegiatannya itu berlandaskan pada prinsip koperasi. Nah, gerakan ini menggunakan gerakan ekonomi sekaligus dengan adanya asas kekeluargaan di dalamnya. Yang terakhir itu ada yayasan, yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaannya yang terpisah dan untuk mencapai tujuan tertentu seperti di bidang ekonomi, keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Dan badan hukum ini tidak mempunyai seorang anggota.